Iya ya mas ya, pikiran itu. Makanya kan yang masih ada itu kan aplikasi yang bawaan, berarti kan sifat-sifat manusia yang murni. Jadi sifat-sifat yang enggak, yang sifatnya negatif itu bersih semua. Saya kira-kira ada 25 tahun. Jadi sampai ibu saya, sampai bapak saya dulu sampai hafal gitu, tiap malam gitu mandi, di walaupun pergi di mana mandi. Itu pengaruhnya juga bagus untuk kesehatan. Itu bisa membuat orang itu ion-ion positif. Otak kita juga berpikir secara positif. Iya. Ya kan, prasangka juga bisa terbawa positif. Dengan budrek lagi pusing, mandi saja, nantilah ada pengurangan. Iya gitu. Iya, Itu fakta. Saya dari dulu mas, dari dulu emang nggak peduli, katanya orang kan mandi malam itu jelek. Ya itu tadi. Kalau saya enggak, dari Iya. enggak gitu biasa. Karena kan kalau di jam 12 ke atas itu sudah suhu itu sudah menyesuaikan dengan tubuh. Iya. Tubuh itu sudah menyesuaikan dengan suhu. Kalau jam 4 sore sampai jam 9 itu kan kondisi perubahan antara siang dan malam. Jadi kondisi suhu itu kan sudah belum bisa selaras. Tapi kalau malam itu bagus. Jadi air di malam hari ditambah di siang, kandungan ion positifnya itu lebih banyak, energi positifnya. Apalagi kayak kita mandi di pertapaan, atau makanya kalau di sumber-sumber air itu orang yang pada mandi kayak orang pertapa itu mandi di sumber-sumber air itu positif, bagus. Jadi ion-ion itu yang jadi kayak unsur-unsur negatif kita itu kayak lepas gitu secara eksternalnya itu, dan itu membawakan di dalam juga secara pengaruhnya didorong oleh meditasi itu tadi. Jadi bikin orang itu lebih awet muda. Iya. Karena ya gitu sendiri, saya juga bukti ke dewe kan gitu. Orang gampang loro-loro. Iya. Iya Bener itu. Jadi nggak gampang. Paling loro-loro paling mentok ya masuk angin. Kecapean gitu. Biasa aja. Lu ya mas ya. Kalau lu jarang ya. Jarang ya. Iya. Nggak masuk angin ya Gitu ya. biasa lah. Tuh. Jadi fungsinya itu untuk itu tadi, pikiran positif, Iya. smart thinking, perasaan positif, inner beauty, ya kan? Iya. Jiwa positif, self control, jiwa kita lebih bisa terjaga atau terkendali. Raga positif itu adalah power. Makanya kan loro pikir iki tombone apa mas? Budrek mungkin bisa ya. Apa obat Indonesia kan ngeluh lah ngono. Kan orang kalau berpikir kenceng kan tegang sarafnya. Iya kan. Nah itu kalau bablas lagi nih rasa tombone rasa. Misalkan orang lagi galau, hati obatnya hati. Tapi kalau sakit jiwa piye mas? Kira-kira obatnya apa? Gitu loh. Nah mendalam lagi, loro rogo, misalkan kayak stroke kan gitu. Nah stroke itu terjadi karena apa? Karena ada separuh dari tubuh ini peredaran darah tidak lancar. Nah itu karena yang mempunyai, kita bisa merasakan, kita bisa bermain HP, ada senyawanya. Kalau dalam bahasa biologisnya senyawa. Darah itu kalau bahasa sel yang ada di dalam darah itu bahasa biologinya adalah ion. Kan gitu. Jadi kita bisa ngerasa kayak kasar, halus itu kan karena itu. Iya. Ion itu apa toh ion?
kumpulan atom yang bermuatan listrik. Nanti saya jelaskan masalah ini. Enggak. Jadi saya agak ini, saya terus kemudian ingat flashback pengalaman saya dulu, Mas. Sekarang saya dulu kan memang muter cari kebenaran, cari kesejatian, cari guru yang benar-benar pas begitu. Nah, suatu ketika itu saya di Pasuruan, Mas, ada pondok pesantren. Pengasuhnya itu namanya Pak Yai Ghazali. Ya, beliau sangat disegani di sana. Ini yang menarik, yang mondok di situ itu orang-orang bermasalah semua. Kalau nggak rampok, narkoba, segala macam, pokoknya orang bermasalah. Gila juga ada gitu kan, dikejar polisi karena nyuri segala macam banyak. Nah, diwajibkan di sana tiap jam 12 malam mandi, Mas. Setelah mandi berzikir. Nah, saya teringat, oh iya logis juga yang dilakukan ternyata. Iya, dan itu sangat luar biasa. Karena kalau kita terlalu banyak sering berpikiran buruk, ya kan, berperasaan buruk, ya kan, itu kan pengaruhnya kan akhirnya terbiasa dengan jiwa-jiwa yang arogansi. Akhirnya apa? Secara nggak sadar, kalau secara bahasanya karma lah, karmanya itu ngumpul. Jadi bilang karma itu adalah terlalu banyaknya. Karma itu adalah hukum sebab akibat atau feedback. Manakala kita mengumpulkan kebaikan, ya karmanya baik. Kalau kita yang kita kumpulkan negatif, ya karmanya negatif. Makanya semua tergantung pada diri kita, bukan orang lain. Kalau kita misalkan mau menjalankan sesuatu untuk pembenahan diri, untuk meningkatkan level diri, jangan berdasarkan orang lain atau ajakan, tapi berdasar dari dalam diri kita sendiri. Nek ajakan orang lain yang mengajak bosan, kita juga melu bosan. Intinya memang harus muncul dan tumbuh dari diri kita sendiri. Nah itu, kalau nggak itu nggak bisa. Iya. Kalau hanya sekedar ingin, paling sasi bar, nah gitu loh. Makanya orang yang misalnya orang yang diperjalankan atau dipanggilkan, ya dimana seperti itu, ya dinamai seperti itu kan. Nurani yang bergerak, bukan karena hanya keinginan sesaat, tiru-tiru ya, Mas. Jadi hanya kepinginan gitu, jangan sampai seperti itu. Tapi yo karena gimana ya, hidup ini kadang kita delalah untuk apa, kebetulan dapat nasib baik dengan bisa begini, kebetulan enggak, itu karena pengaruh genetika juga dari orang tua kita, mungkin dari yang kita mbah kita dulu. Karena ini anak putu gitu loh, tapi enggak semuanya gitu. Nah, itu mungkin ada pencampuran gen ini dari gen dari bapak dan ibu, mungkin ada karma apa yang enggak kita sadari kan itu. Makanya kan kunci utama kita nanti untuk mengarahkan pada hal yang sifatnya positif. Nah gitu kan. Nah, saya kembalikan sifat kasih itu tadi, karena kondisi alam semesta yang lagi tidak stabil ini kan, alam kayak gini kan, ya kita pintar-pintar dan selalu ingat, aku kudu duwe sifat welas asih, diinget-inget terus. Jadi kalau kita mengingatnya seperti itu, fokus kan gitu, beda. Makanya kan orang fokus itu beda. Ini misalkan kita lagi sibuk mungkin ya kita naruh sesuatu, kita nggak fokus, tak taruh, kita pergi, padahal cuman 1 meter 2 meter, aku mau kayak korek nih dia, hai nggak fokus. Kan gitu loh, kadang disai. Nah, kalau kita ingat sesuatu, kita menaruh, kita simpan di memori kita, di save, tak fokus di aku kayak korek nih iki, aku melu ning Jakarta sasi luwih kelinya. Karena ketika kita menaruh korek, kita diingat baik-baik, bisa fokus aku ndekek. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita terpungin lagi repot atau lagi mikir, pikirannya bercabang-cabang, ndekek korek terus ngalih lagi 2 meter 3 meter, aku ndekek korek ning dia. Nah itu seperti itu. Nah itu tingkat kefokusan.
Makanya untuk melatih itu kan kadang-kadang aku sendiri aja kayak gitu. Gitu loh. Makanya itu untuk melatih kefokusan itu nggak gampang. Jadi kondisi stabil, tenang, seimbang, fokus. Kalau melatih kepekaan mata batin, Mas, Nah, itu nanti kalau sudah melatih itu peka dengan sendirinya, otomatis. Iya. Jadi responsifnya kita tinggi. Betul. Iya, intuisi. Jadi iya, saya lebih tertarik itu daripada kemudian perspektif mata batin itu terus melihat bongso-bongso halus kayak gitu. Saya lebih tertarik yang intuisi kayak gitu. Itu gini loh, di peradaban baru besok itu nanti setelah ada bencana besar itu IQ manusia ditingkatkan, jadi seperti upgrade level all element alam semesta itu akan ditingkatkan. Itu kayak kehidupan dulu, misalkan Megatropus, terus Pithecanthropus sampai Homo, terus Homo sapien itu Homo yang cerdas, itu ada perkembangan ke tingkat kecerdasan otak. Nah, akhir-akhir ini menginjak diarani akhir zaman pola bendiwi ini, manusia dibodohkan. Jadi mau komputer ini wis kena virus oke. Udah kena virus blank, enakmu hang terus gitu. Orang itu sudah tidak berpikir secara sehat, kinerjanya sudah nggak bisa normal. Nah, makanya komputer itu kalau diinstal ulang itu diapain sih, Mas? nanti Kalau di-upgrade itu diapain sih? Ya, harus diamankan data-datanya. Reinstall loh. Iya. Datanya diamankan, tapi tetap aplikasinya kan semua reinstall kan. Iya. Aplikasi tambahan hilang, aplikasi yang bawaan yang masih tetap ada, itu pemurnian. Nah itu loh sing arep dianu alam ini seperti itu. Jadi reinstall, nanti di upgrade. Kan nggak mungkin saya HP ya, upgrade mesti di formasi. Iya betul. Nanti kalau langsung di upgrade ketumpuk berat. Itu sebenarnya kinerja komputer ini ya nyerok kinerjanya alam semesta. Betul. Para peneliti nggak seperti itu. Iya ya Mas ya. Pikiran itu. Makanya kan yang masih ada itu kan aplikasi yang bawaan, berarti kan sifat-sifat manusia yang murni. Jadi sifat-sifat yang enggak, yang sifatnya negatif itu bersih semua, nggak ada lagi. Nah itu setelah sudah bersih, upgrade, masukkan peningkatan level, peningkatan fungsional. Kan gini Mas, apa? Saya melihat ya orang-orang kecil ini yang memang benar-benar tertindas, termarginalkan oleh sebuah sistem dan desain-desain kepentingan politik praktis, kepentingan bisnis. Saya meyakini betul itu ada kesengajaan memanfaatkan kondisi saat ini untuk mencari keuntungan dan orang kecil yang direndahkan. Idealnya setelah orang kecil ini disiksa, dicekik dalam tanda kutip, kudunya kan mereka menemukan kejayaan, kebahagiaan, mariposo mesti nemu rioyo. Nah, yang ingin saya tanyakan, pasca kondisi seperti ini tuh sebenarnya nanti akan ketemu langsung atau masih harus ada yang lebih ngeri dibanding apa yang dialami orang kecil saat ini? Itu nanti podo wae kisah Broto itu Mas. Antara Pandawa dan Kurawa. Iya. Gimana nasib Pandawa? Anaknya tertindas terus. Oh iya. Nah, Pandawa itu ketika dia sudah merasa lega, menang itu ketika selesai Bratayuda. Yang Kurawa habis. Jalan satu-satunya adalah itu, reinstall, format ulang. Nah, gitu. Kita bertindak mau gini-gini, mau sehebat apapun, misalkan mau aku gini,
kudu tak rampung kabeh, impossible. Alam yang berbeda. Iya. Yang bisa ya kita belajar dari kita sendiri. Ayo belajar saling mengasihi, saling mencintai. Itu adalah bagian tujuan semesta. Yang bisa menerapkan itu, dia akan bisa melewati fase Brantayuda dengan selamat. Iya. Pasti. Kuncinya kasih sayang. Gitu ya. Iya. Itu dengan kasih sayang itu kan yo ramung karo sesama, tapi juga sama hewan, sama tumbuhan. Tiada tumbuhan kita nggak punya pikir.